dari semua pertanyaan yang belum saya respon, ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan akan saya bahas di video kali ini. Pertanyaan ini mungkin menjadi sebuah solusi buat teman-teman yang posisinya itu sebagai penjual ataupun sebagai seller. Apa pertanyaannya? Pertanyaan dari Bang Jani. Berapa sih upah host live streamer? Nah, banyak sekali saya menemukan pertanyaan ini, mau itu di platform Facebook ataupun di beberapa forum teman-teman ya. Tujuan untuk merekrut host live streamer sebagai seller itu udah pasti ya. Yang pertama bisa meningkatkan traffic, yang satunya lagi itu bisa meningkatkan penjualan. Makanya untuk bulan-bulan ini dan mungkin untuk bulan depan ataupun tahun depan itu pasti banyak sekali rekrutan host live streamer. Terus bagaimana caranya untuk memberikan sebuah upah ataupun harga untuk host live streamernya? Nah, di video ini saya akan coba bahas versi saya pribadi. Kalau misalkan menurut teman-teman ini menarik dan bisa bermanfaat, silahkan simak video ini sampai selesai. Kalau misalkan ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar karena untuk caranya itu beda-beda. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai bahas. Jadi gini, untuk pembahasan dalam video ini ada 3 poin dan 3 poin ini akan saya coba untuk pisahkan satu-satu ya agar bisa agar bisa nyambung teman-teman ya. Poin yang pertama dulu nih, sebelum kita rekrut host live streaming, maka di sini kita harus persiapkan dulu tokonya. Persiapan dari apa? Simpel aja ya. Persiapannya itu dari yang pertama produk, yang keduanya itu dari promo. Produk dari masalah stok dan masalah dari yang namanya itu judul ataupun dari yang masalah namanya itu foto produk teman-teman ya. Yang kedua ini adalah promo. Silakan teman-teman optimasi dulu. Gimana cara optimasinya? Lihat di bagian analisis tokonya. Apakah ada peningkatan untuk setiap produknya? Apakah ada peningkatan untuk tokonya? Kalau misalkan ada peningkatan tapi tidak ada yang dimasukkan ke dalam keranjang kuning, maka ini udah bagus ya dari segi fotonya ataupun dari segi produknya. Tapi nggak ada yang dimasukkan. Artinya di sini ada yang belum teman-teman tambahkan dari promonya. Ada yang kurang nih. Apakah nggak ada COD ataupun nggak ada gratis ongkirnya ataupun ada yang lainnya? Bisa teman-teman pikirkan dulu untuk promonya ya, bagaimana caranya agar promo tersebut itu bisa semacam sejajar lah sama kompetitor lain ya, seperti itu. Oke. Setelah teman-teman mempersiapkan tokonya, setelah teman-teman itu semuanya itu udah siap ya di bagian segi toko, baru di sini kita ngomongin kriteria untuk host live streamernya. Di sini untuk gambarannya, anggaplah toko kita ini baru mulai teman-teman ya, baru ada penjualan sekitaran 50 ataupun sekitaran 80 orang ya. Nah, di sini kita pastinya dong pengen banget gitu kan ngedatangin host live streamer yang harganya itu cukup lumayan murah lah ya, gak nyampe 100.000 per jam ataupun 1 juta per bulan. Apalagi kalau misalkan nggak ada penjualan kan rugi teman-teman ya. Makanya di sini siapkan dulu kriterianya. Mau yang kayak gimana? Apakah yang baru pertama keluar sekolah gitu kan kita rekrut masuk, ataupun yang lagi prakerin kita rekrut masuk juga teman-teman ya. Itu kan bisa ngeminimalisir yang namanya itu pengeluaran ataupun kerugian ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah nyiapin kriterianya, kriteria dari segi yang pertama itu harus berada di depan kamera. Ini yang paling utama ya. Yang keduanya itu dari bahasanya, public speakingnya bagus ataupun enggak ya. Terus yang selanjutnya bisa aja dari masalah pemahaman produknya. Apakah orang ini tuh paham tentang produknya ataupun dia itu malah blank teman-temannya. Nah, ini kita bisa minimalisir dulu nih agar nggak ngabisin waktu gitu kan, agar nggak bikin teman-teman itu rugi. Sedangkan teman-teman itu kan punya targetan ya. Anggaplah bulan depan ataupun bulan sekarang itu harus ada penjualan melalui host live streaming ya. Sampai sini udah jelas ya. Setelah teman-teman menyiapkan sebuah kriterianya, udah fix nih, baru di sini kita rekrut orangnya. Saran saya pribadi, kalau masalah rekrut itu nggak harus yang jauh-jauh dari luar kota ataupun yang lainnya teman-teman. Tapi rekrut aja dari segi lingkungan ya, ataupun dari ya daerah sekitar lah, misalkan dari kampung, dari tetangga, dari saudara. Itu udah banyak yang kayak gitu teman-teman ya untuk cara rekrutnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tuh biar lebih murah harganya ya, biar lebih tahulah karakter orang itu kayak gimana gitu kan. Nah, setelah teman-teman itu mendapatkan host live streamernya, baru di sini kita negosiasi ataupun buat sebuah perjanjian. Gimana bikin perjanjiannya? Nah, ini adalah perjanjian ataupun MOU saya ya. Ini sebetulnya simple lah ya. Kalau misalkan salah, mohon maaf teman-teman ya. Karena di sini saya bikinnya itu sederhana seperti ini. Yang jelas bisa paham lah. Kita sebagai seller dan host sebagai freelance-nya ya, ataupun seorang yang mau mempromosikan produknya. Di sini ada 3 opsi untuk rate card ataupun harganya. Ada yang 30.000, 50.000, 70.000 ya. Nah, di sini kita kasih manis sih sebetulnya untuk host live streamer, apalagi yang baru mulai terjun. Dia kan nggak tahu ya untuk harganya gitu kan. Anggapannya gini, kalau misalkan per hari kita dikasih 30.000 itu berapa gitu kan. Pasti dong hitungan segitu yang baru mulai, wah kita dapat duit banyak nih gitu kan. Dari cuman modal ngomong doang di depan kamera. Kayak gitu ya untuk pemikiran orang yang baru mulai terjun. Tapi beda cerita teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya syarat nih ya, syaratnya itu wajib banget teman-teman cantumkan. Nggak ada syarat percuma. Ya, saya sering nih lihat orang-orang yang live streaming nyantai aja gitu kan. Ada orang yang masuk ke live streaming baru ngomong, setelah nggak ada diem. Sedangkan kalau misalkan live streaming pengen rame itu terus ngomong teman-teman ya. Dapat cuma doang kalau misalkan kalian itu rekrut orang ya, terus dia itu harus live streaming di depan kamera seperti ini, cuman ngomongnya itu seadanya, itu yang bikin teman-teman rugi nanti ke depannya ya. Nggak bakal ada peningkatan di tokonya ya. Traffic ada tapi nggak ada peningkatan secara signifikan lah intinya ya. Jadi di sini usahakan untuk bikin syaratnya. Syaratnya kurang lebih seperti ini lah ya. Untuk syaratnya itu saya simpel.
Yang pertama, untuk harga 30.000, harga yang paling murah itu bisa santai ya live streamingnya. Gak perlu harus santai, maksud gak perlu harus santai itu jangan terlalu nyantai lah ya. Main HP gitu kan ketika live itu nggak boleh teman-teman. Diwajibkan untuk langsung ngomong gitu kan. Ada satu orang, dua orang tuh fokus untuk mempromosikan produknya. Ya itu yang 30.000 dan untuk durasinya itu kurang lebih di 2 jaman ya. Dan usahakan orang itu harus siap di durasi tersebut 2 jam ataupun 3 jam. Jangan 1 jam ya, itu nggak bakal naik trafficnya. Mau itu di marketplace Shopee ataupun nanti di TikTok Shop ya ataupun TikTok Marketplace, pasti diwajibkan untuk live streaming itu minimal 2 jam untuk bisa naik tokonya ya ataupun bisa ngangkat ke dalam beranda live streamingnya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah di sini sebetulnya kalau misalkan kita lihat 30.000 per jam, kok murah ya? Apakah dia itu nggak bakalan rugi? Nggak bakalan teman-teman ya. Karena di sini kalau misalkan kalian punya penjualan lebih ya, penjualan lebih gitu kan, di situ teman-teman itu bakalan ngasih upah tambahan gitu kan, ataupun semacam lah bonus lah ya, insentif teman-teman itu bisa dikasih. Dan itu menurut saya itu lebih lumayan ya kalau misalkan ada penjualannya. Makanya di sini kita kasih postingan ataupun kita kasih semangat untuk host live streaming tersebut dengan dua keuntungan. Yang pertama dari harga per jamnya, yang keduanya itu dari yang namanya itu insentifnya ya. Nah selanjutnya di sini kita perlu banget yang namanya itu penekanan. Penekanannya itu seperti ini. Kalau misalkan live-nya itu nggak nyampe di target yang sudah kita tentukan, maka ada pemotongan dari upahnya teman-teman ya. Kalau misalkan ya dari harga 50.000 dipotong 10.000, anggap ya ini fotonya ya 40.000 jadinya teman-teman ya, 40.000. Waduh, rugi dong 40.000. Di sini kita itu harus maksimal. Nah, ada semacam rasa pengen untuk meningkatkan teman-teman ya untuk host live streamingnya. Kalau misalkan nggak ada persyaratan seperti ini, dijamin host live streamingnya itu kayak yang nyantai aja gitu kan. Mau live gimana pun yang penting 3 jam bakalan dikasih sekian. Nah itu yang bikin rugi. Makanya di sini teman-teman itu yang pertama harus dikasih manis ya. Dikasih manisnya itu ini kita kasih ya untuk masalah biayanya ataupun masalah keuntungannya buat kamu sebagai host live streaming yang posisinya sebagai freelance. Di sini kalian akan dikasih kurang lebihnya itu 30.000 per jam ya, dan harus kuat untuk menempuh jam tersebut. Nah nanti kalau misalkan ada penjualan, kita kasih lagi insentifnya ya. Untuk insentifnya itu bonus, dan itu kita yang hitung ya. Kalian tinggal fokus saja untuk live streaming. Tapi kalau misalkan nggak nyampe untuk jamnya ataupun gak bakal nyampe nih ya di waktu tersebut, tapi kalian menyanggupi, maka akan dipotong sekian persen. Nah di sini pastinya host live streaming itu bisa benar-benar untuk mempromosikan produk teman-teman ya. Jadi di sini untuk bisa meningkatkan traffic dan bisa menghasilkan penjualan itu nyata teman-teman ya, bukan cuman rekrut doang terus cuman jadi ciri khas doang gitu kan. Yang penting tokonya itu aktif, cuma live streaming doang itu enggak ya teman-teman. Tapi di sini kita benar-benar targetnya itu kedua arah. Yang pertama bisa meningkatkan traffic dan yang kedua itu dari penjualan ya. Seperti itu teman-teman ya. 3 poin yang bisa saya sampaikan tentang biaya ataupun zakat host live streaming. Setiap orang punya harga beda-beda. Ini adalah harga saya seperti ini. Kalau misalkan menurut teman-teman bisa dilakukan, silahkan dilakukan ya dengan 3 poin tersebut. Kalau misalkan teman-teman butuh penjelasan, yuk kita diskusi di kolom komentar ataupun bisa langsung cek di Instagram saya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.